Pemirsa, kita kembali melanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan polemik Broto Seno yang juga menjadikan Polri ini disorot publik. Dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Tama Satria Langkun, Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo. Selamat malam, Mas Tama. Selamat malam, Mas Ajat. Baik, Mas tapi Kurnia sebelum dan ke Mbak Mas Beni. Tama, saya ingin ke Mas Kurnia. Tadi ada yang gantung pertanyaan saya, apa muncul dugaan tidak hanya Broto Seno, apakah ECW menemukan itu juga? Iya, ada satu juga terpidana kasus korupsi yang kita pertanyakan kepada institusi Polri, yaitu Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, dalam konteks kasus yang melibatkan Joko Sugiarto Tjandra. Iya. Sebab beberapa pekan yang lalu, kami sempat mendengar kabar yang bersangkutan belum disidang etik, atau mungkin belum keluar keputusan administrasi apakah diberhentikan atau tidak. Dan itu sebenarnya menjadi momentum kalau kita refleksikan dengan konteks Broto Seno yang lalu. Tentu kita tidak berharap orang-orang yang melakukan kejahatan luar biasa, kejahatan kerah putih seperti tindak pidana korupsi diberikan kesempatan lagi untuk mengenakan atribut kepolisian. Di luar itu sebenarnya apa makna yang tersirat dalam kasus Broto Seno tersebut? Berarti negara membayar gaji dari Broto Seno yang notabene adalah mantan terpidana kasus korupsi. Kan itu konteks tersirat dalam kasus Broto Seno tersebut. Dan itu yang mesti menjadi perhatian karena ini konteks aturannya adalah peraturan pemerintah, maka Kapolri tidak terlalu punya kuasa mendorong iya. Maka dari itu kami juga menunggu bagaimana respon pemerintah dalam konteks kasus Broto Seno. Tadi kan Bang Nasir Jamil dalam konteks legislatif, karena peraturan pemerintah itu full kewenangan dari pemerintah untuk merevisi aturan tersebut. Demikian, Mas. Baik, saya ingin ke Pak Beni. Pak Beni, belajar dari kasus Broto Seno ini dan juga sangat mungkin begitu kan ada kasus-kasus lain sebelumnya, apakah Kompolnas juga menelusuri hingga ke sana? Betul, jadi belajar dari kasus ini kami dari Kompolnas nanti bekerja sama dengan Kadif Propam untuk menelusuri kembali kasus-kasus seperti ini yang pernah terjadi di waktu yang lalu, bagaimana penanganannya, bagaimana keputusannya dan sebagainya. Ini menjadi bagian dari evaluasi. Jadi ini ada momentum yang bagus sekali untuk mengevaluasi, termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Abdul Fikar. Adanya penafsiran yang dianggap tidak sejalan dengan judul dari aturan itu, kemudian juga tentunya nanti perlu diperketat, perlu diuji soal rekomendasi bahwa seseorang itu dinilai berprestasi, dinilai berkelakuan baik, sementara yang bersangkutan melanggar hukum. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi kajian nanti untuk dievaluasi, sehingga nanti dari sisi regulasinya sudah baik, implementasinya nanti kami kawal, hingga ke depan tidak akan terjadi kasus-kasus semacam ini yang sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Baik, tapi ini kan posisinya adalah peraturan pemerintah. Bagaimana ini Kompolnas kan kita tahu ada banyak unsur begitu. Apakah juga bisa masuk dalam konteks mendorong ini untuk dievaluasi? Betul, jadi kami di Kompolnas tugasnya salah satu adalah membantu Presiden untuk menyusun arah dan kebijakan Polri. Nah, tentunya ini ada relevansinya ketika kami melihat dan menemukan ada hal-hal yang seperti ini. Itulah yang nanti kami laporkan kepada Bapak Presiden gitu. Baik, saya ingin ke Mas Tama. Mas Tama, ini berkaitan dengan polemik Broto Seno. Apa pandangan Anda? Ya, tentu saja yang pertama kita harus melihat dari sisi aturan ya, karena apa yang disampaikan oleh rekan-rekan ICW itu kan sebetulnya menjadi perwakilan dari kegelisahan masyarakat. Harusnya ini direspon dengan positif oleh kepolisian ya, untuk melakukan apa yang sudah seharusnya. Dalam konteks etik tentu saja kita nggak hanya bicara soal benar salah, tapi tentu saja kita juga bicara soal etis nggak etis, pantas nggak pantas. Sederhananya, ketika ada seorang terpidana korupsi, kemudian sudah diputus oleh pengadilan, terus kemudian dalam konteks etiknya, apakah itu kemudian bisa ditoleransi?
atau pantaskah secara etik itu kemudian tetap dipertahankan. Ini menurut saya menjadi pandangan masyarakat yang sangat sederhana yang kemudian bisa dicerna oleh rekan-rekan kita di kepolisian. Jadi ini sebetulnya bentuk kecintaan dari masyarakat kepada kepolisian agar lembaga yang kemudian diminta untuk bisa berpartisipasi, memastikan penegakan hukum, jangan sampai justru malah menjadi pihak yang menodai keberadaan hukum itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau juga mengajak begitu ya, terkait dengan etik, ini kan soal pantas nggak pantas. Saya mau kasih contoh yang sederhana. Misalnya Harun Masiku, ya anggota partai PDI Perjuangan, dia seorang tersangka gitu. Belum ada putusan pengadilan, tapi sudah diputus oleh partai, dia dipecat. Itu dipastikan dalam berbagai macam keterangan resmi. Artinya partai politik yang kemudian lebih fleksibel, bukan penegak hukum, itu bisa menegakkan etik dengan sangat baik. Seharusnya hal-hal yang seperti ini kemudian juga bisa diterapkan oleh kepolisian. Atau justru seharusnya rekan-rekan kita di kepolisian bisa memberikan contoh yang atau karena ini baik. institusi ya Polri begitu, dan kita tahu juga ada beberapa kasus di ASN begitu yang nampaknya agak sulit juga ini memecat orang itu. Ya tentu saja lagi-lagi tadi ya, memang ini suatu hal yang nggak mudah memang secara administratif, dan tentu saja kalau kita bicara soal etik itu akan bermuara kepada seberapa komitmen pimpinan dari sebuah lembaga negara. Ini yang kemudian perlu dilihat ya. Artinya kalau kita bicara soal konteks ASN maupun Polri, itu tentu saja juga harus melihat bagaimana komitmen dari pimpinan lembaga negara tersebut kepada agenda pemberantasan korupsi. Ini tentu saja hal yang pasti akan selalu kita dukung. Jadi tindak kepolisian kemudian yang akan berkomitmen pada pemberantasan korupsi itu pasti akan mendapatkan dukungan dari manapun, termasuk dari partai politik. Baik, nah, poin lain juga mungkin ini ya gimana Mas? Ya, silakan dilanjutkan. Ya tentu saja ini juga mumpung ada sahabat dari Kompolnas ya, artinya dari lembaga yang memang memiliki tupoksi ya untuk melihat hal-hal yang seperti ini, tentu saja ini bisa menjadi koreksi bersama ya. Artinya apa yang kemudian dibahas hari ini oleh masyarakat, oleh ICW, oleh anggota legislatif itu kemudian juga bisa disampaikan kepada kepolisian, tentunya Polri, untuk bisa mendengarkan masukan dari masyarakat. Ini menurut saya menjadi penting juga. Ya, kita tahu ya dalam beberapa kesempatan Kapolri selalu menekankan tentang komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Dan dalam kaitan dengan kasus Brotoseno, apa yang sekiranya baiknya untuk dilakukan kalau menurut Anda, Mas Tama? Iya, saya terus terang juga melihat komitmen dalam beberapa tahun terakhir ya, Pak Kapolri, Pak Listio, kita anggap sebagai orang yang punya komitmen terhadap agenda pemberantasan korupsi. Nah, jangan sampai kemudian perkara ini justru menjadi noda apa yang kemudian sudah dibangun oleh kepolisian. Artinya kerja keras kepolisian dalam memulihkan citra, dalam menjaga nama baik, ini kan sebetulnya mulai kelihatan dalam beberapa tahun terakhir. Baik. Nah, kita berharap hal ini kemudian tidak menjadi batu sandungan. Apa yang kemudian jadi rekomendasi tentu saja harus meninjau ulang apa yang kemudian sudah diputuskan. Dan saya rasa itu bukan sesuatu hal yang salah. Karena lagi-lagi ketika kita bicara soal etik, ini bicara bukan soal hanya benar atau salah, tetapi soal etis nggak etis, pantas atau nggak pantas. Ini menurut saya menjadi pijakan yang bisa dijadikan dasar oleh kepolisian. Baik, ini ada hal yang tadi saya agak kelewat ini, berbicara tentang berprestasi dan berkelakuan baik. Saya ingin minta dari Pak Beni, ada nggak sih sebetulnya di kepolisian itu standar dalam konteks menetapkan anggota itu berprestasi, berkelakuan baik? Ya, kalau parameter hal itu pertama begini, hal itu sepenuhnya menjadi tugas dari para atasan, baik atasan langsung secara berjenjang untuk menilai anggotanya. Makanya sekarang kan muncul perkap tentang pengawasan melekat. Artinya kalau anggotanya melanggar, ya atasan di atasnya harus ikut bertanggung jawab. Artinya dalam hal ini ketika anak buahnya dibina dengan baik, kemudian hasilnya baik, tentunya dia juga dapat nama baik. Tapi sebaliknya kalau anak buahnya tidak dibina kemudian melanggar, dia akan juga terimbas kena. Nah, dalam konteks ini untuk kriteria atau ukurannya
memang kita harus akui bahwa itu sangat subjektif. Kenapa sangat subjektif? Contohnya beginilah. Dalam kasus dalam urusan tugas di bidang serse, Ya. ketika banyak mengungkap kasus, banyak dipublikasikan, maka publik pun akan mendukung, wah dia berprestasi. Sementara ada anggota Binmas, Babinsa apa namanya, Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas yang tugas di pelosok-pelosok, dia aktif membantu masyarakat, mengedukasi publik, tidak terpublikasikan. Nah ini tolok ukurnya apa? Ini sering terjadi di Polri, terjadi perdebatan. Ya. Kalau bicara publikasi, maka yang banyak adalah dari serse. Tetapi dari bidang lain tidak terpublikasi. Ya. Oleh sebab itu, dengan adanya subjektivitas ini, maka menurut saya perlu diuji ketika seseorang pimpinan memberikan rekomendasi bahwa anggotanya berprestasi. Artinya ada second opinion. Iya. Baik, Pak Beni. Kemudian nanti objektif. Iya, ada pertanyaan tadi dari ICW, bisakah Polri membuka siapa sebetulnya yang memberikan rekomendasi perbuatan baik itu? Atau atasannya nanti langsung tentunya- dari Brotoseno itu? Tentunya nanti kami dari Kompolnas juga akan melangkah ke sana. Baik, jadi sejauh ini Kompolnas belum tahu. Nah ini kan baru ribut-ribut kami sendiri. Hari ini libur, Iya. tapi karena demi MNC TV ya saya layani. Baik, nanti kalau sudah ada jawabannya nanti kita minta bocorannya. Tapi ada satu segmen lagi, kita akan membahasnya bagaimana Polri ke depan berkaca dari kasus atau polemik Brotoseno ini. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.